Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-tahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi wa tahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil qarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, bismillah, kita lanjutkan pembahasan tentang i'rab, tanda i'rab. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang tanda i'rab dari rafa dan nasab. Sekarang tanda i'rab jar ya atau khafat dan jazm. Oke. Yang pertama tanda i'rab jar atau khafat ya. Siapa yang bilang jar? Jar itu adalah bahasa bagi ulama Basrah ya. Kalau khafat itu Kufah. Ya, ingatnya kalau ada R-nya, ada ro-nya, oh berarti loh ya. Jar ada sama-sama ada ro-nya. Khafat sama-sama ada fa-nya ya. Kufah dengan khafat ya. Nah, walil khafdi dan untuk eh, jar atau khafat, nah, salah su'alamatin ada tiga tanda i'rab. Ya. Yang pertama al kasrotu kasroh, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Fa'amal kasrotu adapun kasroh, fatakunu alamatan bil khafdi maka dia merupakan tanda khafat pada fi salah satu mawadi pada tiga tempat ya fi salah satu mawadi pada tiga tempat fi pada mana aja al ismil mufradi pada isim mufrad al munsorif yang munsorif ya munsorif itu menerima tanwin nanti insya Allah kita jelaskan. Jadi pertama isim mufrad yang munsorif yang menerima tanwin wa jama'it taksir al munsorif dan jamak taksir yang munsorif juga wa jama'il muannas salim dan jamak muannas salim ya, dan jamak muannas salim. Jadi ada tiga ya, isim mufrad yang munsorif, kemudian jamak taksir yang munsorif, dan jamak muannas salim. Ini apa? Tanda i'rab kasroh ya, jar yang kasroh. Langsung saja contohnya. Nah, banyak sekali di Al-Quran ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismi. Nah, ini semuanya ya. Ismi ini adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad.
Ya, dia jar karena apa? Jar karena baknya. Ya, ini jar karena ya ini jar, ini aslinya isim ya. Nah, aslinya begini. Nah, ini hamzahnya hamzah wasal sehingga ketika disambung bak depannya hamzahnya dihilangkan. Ya, sehingga jadi tinggal bismi ya. Jadi bukan aslinya tuh bi ditambah ismun. Nah, bi tambah ismun menjadi bismi, bukan bi ismi karena ini hamzahnya hamzah wasal. Ya, ini hamzah wasal. Sehingga menjadi bismi. Ya, bismi. Nah, jadi dia kasroh karena apa? Karena dia adalah apa namanya kemasukan huruf jar. Ya, kemasukan huruf jar yaitu ba. Kemudian lafzul jalalah Allahi ini isim mufrad juga, isim mufrad kasroh karena apa? Karena menjadi mudhof ilaih, ya mudhof ilaih dari ism, ya. Bismi dengan namanya siapa? Nama Allah. Ya, Bismillahi berarti dengan nama Allah. Jadi nama Allah ya, kalimat frasa nama Allah itu mudhof ilaih ya. Ismnya namanya itu adalah mudhof, Allahi itu adalah mudhof ilaih ya. Kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ini adalah sifat dari Allah begitu. Nah, contoh lagi. Nah, ini ulaika ala hudan. Nah, ini adalah termasuk apa? Isim yang apa? Kemarin sudah sempat kita bahas nih di pas pertama pas tanda i'rab rafa sama nasab ya. Hudan ini adalah termasuk isim isim yang namanya isim apa? Maksur ya, isim maksur. Ya. Nah, isim maksur. Nah, maksur karena apa? Karena dia diakhiri dengan alif ya, diakhiri dengan alif. Huda ya, huda. Nah, jadi si hudan ini akan tetap begini, tetap hudan ya. Entah dia itu i'rabnya rofa, nasab atau jar ya. Ini i'rabnya apa jar? Kenapa jar? Karena dia terletak setelah huruf jar, setelah ala. Ya, ulaika mereka itu ala hudan, berada di atas petunjuk ya, berada di apa? Berada di petunjuk begitu, berada di atas petunjuk. Ya, seperti itu. Ulaika ala hudan. Ya. Jadi tetap hudan. Kemudian itu kalau isim mufrad ya. Contohnya banyak sekali di Al-Qur'an, nanti bisa diperiksa kembali. Ya, kalau isim maksur diingat ya, isim maksur tanda i'rabnya apa? Sebutnya takdiron, dikira-kirakan ya, dikira-kirakan. Karena huruf akhirnya alif dan alif tidak menerima harokat selain sukun. Ya, alif itu pasti sukun. Ya, alif itu pasti pasti sukun. Jadi alif ini akhirnya alif ya. Meskipun gambarnya ya, ya, tulisannya ya, tapi sebenarnya alif. Tahu dari mana kita alif? Karena harokat sebelumnya fathah. Ya. Karena harokat sebelumnya fathah. Kemudian contoh kalau yang jamak apa namanya jamak taksir, jamak taksir yang munsharif. Lirijali, ini rijal, rijal ini jamak taksir dari rojulun. Ya, rojulun artinya laki-laki. Nah, kalau rijal itu berarti laki-laki banyak ya, jamak taksir. Nah, dilir rijali bagi laki-laki, bagi banyak laki-laki. Nasi bumi maktasabut. Tapi ini konteks ayatnya eh, tidak tidak hanya bermakna laki-laki ya. Lirijal yang sebelum maktasabut. Ya, wallahu a'lam. Ya, lirijali dan bagi laki-laki kebanyakan ya, banyak laki-laki nasi bumi maktasabut. Wakul lil mukminati wakul dan katakanlah lil mukminati kepada orang-orang mukmin yang perempuan. Berarti ini apa? Ini jamak muannas, ini jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Nah, pakai kasroh kan. Jadi jamak muannas salim itu tandanya untuk i'rab apa namanya? Jar dan nasab itu sama-sama kasroh ya, sama-sama kasroh. Baik jar maupun nasab sama-sama kasroh. Oke. Kemudian tanda i'rab jar yang kedua.
yaitu ya. Ya. Wa amal ya'u dan adapun ya fatakun alamatan lil khafdi maka dia merupakan tanda khafat tanda untuk khafat fi salah satu mawadi' dalam salah satu tiga mawadi' tempat ya. Fil asma'il khamsah pada asma yang lima, isim yang lima ya. Apa aja tadi? Ah, mari kita bahas ya. Abuka, akhuka, hamuka, buka, wazumalin ya. Jadi abun, ayah, akun, satu laki-laki, hamun, ipar, fu, ya mulut ya, famun ya, famun tapi ketika memang dihilangkan jadi fuka. Kemudian zumalin, ya, zu yang berarti kepemilikan, ya, zu gitu. Contohnya zumalin, pemilik harta. Asma khamsah. Nah, kemudian wafit tasniyah dan pada isim tasniyah wal jamak dan jamak muannas salim. Ya. Oh enggak, ini salah, bukan jamak muannas salim. Maaf. Salah. Bukan ini. Bukan jamak muannas salim. Dan jamak muzakkar salim. Ya. Jamak muzakkar salim. Nah, oke. Jamak muzakkar salim. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya wal jari dzil qurba. Ini adalah apa? Dzil qurba ini contoh dari ini wal jari dan tetangga dzil qurba yang dekat ya. Nah, ini kan kalau misalnya dia rofa zu, kalau misalnya dia nasab za, kalau misalnya dia jar zi gitu. Nah, kama amintukum ala akhihi pada saudaranya ya akhi akhihi kalau misalnya rafa akhuhu kalau nasab akhahu gitu ya ini akhihi. Hmm, gitu ya jarnya karena apa karena sebelumnya ada ala ada huruf huruf jar makanya jadi akhihi ya tandanya apa ya ya tandanya ya ya ini kemudian contohnya irji'u maka kembalilah kalian semua ila abikum kepada ayah kalian. Nah, ini juga sama. Ya, tandanya ya, ya. Kenapa kok dia jar? Karena setelah huruf jar ya ilah, setelah ilah. Nah, kemudian contoh lagi ini kalau isim tasniyah. Hatta ablugha majma'al bahraini. Hatta sampai ablugha aku sampai ya. Aku sampai gitu ya. Majma'a pertemuan al bahraini ya, dua lautan ya. Jadi dari bahro ini ya kalau misalnya apa namanya nasab pas rofaknya bah bahron nah, bahroni nah, kemudian kalau misalnya jar menjadi bahro ini ya alifnya diganti diganti ya ya alifnya diganti diganti ya ya ini diganti ya gitu nah kenapa kok bahro ini di sini dia jar karena apa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih dari apa? Majma al bahro ini ya, pertemuan dua dua lautan ya. Tempat pertemuan dua lautan majma al bahro ini ya. Nah, kenapa kok majma'? Kenapa kok ini dia fathah? Karena dia adalah eh, di sini bisa sebagai apa namanya maf'ul bih ya objek dari abalugho ya aku sampai sampai mana ya atau bisa dzaraf ya nah, tergantung konteksnya Allah alam majma'al bahrain ini kayaknya sebagai apa namanya maf'ul bih ya objek abalugho aku sampai sampai mana majma'al bahrain pertemuan tempat pertemuan dua lautan ya Allah alam begitu kemudian kalau contoh-contoh yang apa namanya eh contoh ya yang apa jamak mudzakkar salim itu banyak dilakukan. Misalnya apa? Eh,
kepikiran saya. Tapi misalnya contoh lagi kita bikin aja misalnya minas solihin, ya minas solihin atau minal muttaqin, ya minal muttaqin, ya termasuk daripada orang-orang yang bertakwa, muttaqin, ya bukan muttaqun. Kalau muttaqun berarti dia rofa, ya ada wawunya. Kalau minas solihin berarti ya kan belakangnya minas solihin atau eh, minal muslimin, minal mukminin. Nah, itu semua ya semua, ya. Nah, ini contoh lagi, ini contoh yang ini enggak ada di Al-Qur'an nih kayaknya. Eh wujuhu. Nah, ini contoh aja. Wujuhu, ya wujuhu sholihin. Nah, wajahnya orang-orang soleh. Nah, solih. Nah, ini ya tandanya wujuhus solih. Ya, wajahnya orang-orang solih. Ya, misalnya begitu. Kenapa kok dia apa namanya jar? Karena dia sebagai as-solihin, sebagai apa? Mudhof ilaih, ya mudhof ilaih dari wujuh, ya wajah-wajah. Wujuh itu jamak taksir dari wajah, ya dari wajah, wajahun, wajahun jadi wujuh. Oke, nah ini yang agak sedikit ribet, yaitu tanda i'rab jar yang terakhir, yaitu fathah, ya fathah. Wa amal fathah itu, dan adapun fathah fatakunu alamat, maka dia menjadi tanda lil khafdi untuk khafat fil ismil ladzi la yansharif, untuk isim yang tidak menerima tanwin, yang la yansharif, ya atau nama lainnya ghairu munsharif, ya la yansharif atau ghairu munsharif, artinya tidak menerima tanwin, ya tidak bertanwin, ya gitu. Tidak menerima tanwin. Nah, nanti kan kita sebutkan tanda kasroh itu untuk siapa? Tanda kasroh untuk apa? Isim mufrad yang munsorif, jamak taksir yang munsorif, dan jamak mu'anats salim. Sebenarnya ada lagi, tapi kita tiga itu dulu. Ya, isim mufrad yang munsorif, jamak taksir munsorif, jamak mu'anats salim. Ya, itu kalau tadi yang kasroh. Sekarang yang fathah itu adalah isim yang ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin. Jadi isim ini bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim jamak taksir, ya, bisa berupa jamak taksir, bisa berupa mufrad. Ya, gitu. Kita lihat apa saja isim ghairu munsharif. Nah, ini contoh-contoh secara sederhana. Ya, ada empat sebab, ya, empat sebab besar, ya, bisa kita bilang begitu. Pertama adalah sigot muntahal jumu, ya sigot, ya bentuk kata muntahal jumu yang merupakan uh, jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi, ya muntaha itu udah paling akhir, udah terbanyak banyaknya gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu beberapa, ada jamak yang berarti sedikit, ada yang berarti banyak, misalnya ashur, ya ashur dengan syuhur, ya misalnya di Al-Quran kalau 4 bulan pakai ashur, ya etarabasna arba'ata ashur, ya ashur, ya bulan pakai ashur. Tapi kalau banyak misalnya inna uh, it, uh, isna ash, inna data syuhur, inna data syuhur, syuhur. Nah, sehingga jumlah bulan indallahi di sisi Allah itu isnat asyar, ada 12. Nah, jadi kalau bilang 12 maka pakai syuhur. Nah, jadi jamak di bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Nah, syigot muntahal jumlah itu jamak yang paling paling banyak. Nah, gitu ya. Jamak yang paling akeh. Ya, nggak ada yang lebih banyak dibandingkan syigot muntahal jumlah. Bentuknya gitu ya, bentuk katanya. Gitu. Kalau di bahasa Inggris kan cuma nggak ada S sama ada S gitu kan. Nah, kalau bahasa Arab lebih bervariasi. Nah, syigot muntahal jumlah ini yang tidak menerima tanwin itu ketika dia berubah jamak taksir. Jamak taksir dan setelah alif, ini alif alif tambahan ya. Nah, kita alif 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 dari alif tambahan. Jadi tambahan artinya yang dia itu baru ada apa ya?
Dia baru ada ketika jamak taksir itu bikin alif taksir namanya sebenarnya. Cuma lebih gampangnya kita sebut alif tambahan. Jadi misalnya apa? Masjid. Masjid itu aslinya kan nggak ada alifnya. Tapi ketika dia dijamak taksirkan menjadi masajid, berarti kan alifnya alif tambahan, gitu ya. Baru ada setelah ada apa namanya menjadi jamak taksir. Gitu. Sebelumnya nggak ada. Ya. Ketika mufrad dia nggak ada alifnya. Makanya alif tambahan ya, atau alif taksir. Nah, atau manabir ya, mimbar-mimbar gitu. Nah, kemudian ada dua jenis ya. Nah, yang setelah alif tambahannya itu ada dua huruf. Ya, misalnya masajid, ya, manabir. Di Al-Quran banyak itu. Misalnya hadaik ya, apa kebun-kebun ya, hadaik ya. Terus kemudian apa lagi? Saya lupa jadinya. Banyak di Al-Quran banyak. Kemudian misalnya atau tiga huruf yang tengahnya sukun ya. Tiga huruf yang tengahnya sukun. Ya, misalnya apa? Mafatih. Nah, ini juga ada mafatih. Mafatih ya. Mafatih itu kunci-kunci. Kunci, kunci-kunci. Mafatih. Ya, asofir ya, nama burung ya. Konadil ya, apa lampu ya, konadil, pelita banyak gitu. Jadi ini semuanya sukun ya. Semuanya sukun. Jadi wazannya ini sama. Wazannya apa? Mafail. Yang atasnya wazannya mafail. Wazannya mafail atau mafail. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang akhirnya dia tuh ada alif taknis. Alif yang bermakna memberikan makna perempuan. Taknis itu perempuan. Nah, perempuan. Jadi misalnya ini hubla. Ya, hubla itu eh, dunia, dunia misalnya. Dakwah, tuntutan. Hubla, mahamil ya, mengandung, mengandung. Hamil ya, hubla. Kemudian itu kalau alif yang maksurah, alif yang maksurah ya, maksurah ya. Alif yang sebelumnya itu fathah. Ya, alif yang sebelumnya fathah. Ya, ini. Kemudian alif mamdudah. Nah, alif mamdudah ini mudahnya alif yang setelah alifnya itu ada hamzah. Ya, setelah alifnya ada hamzah. Misalnya hamro, ya, merah. Ya, merah tapi yang cewek. Jadi kalau merah cewek hamro, kalau merah cowok ahmar. Ya. Baydo, ya, itu merah yang cewek. Kalau merah yang cowok apa? Abiyat. Ya. Nah, sama. Aswad, ya sauda. Apalagi asfar, safra. Ya. Nah, sama semua. Apa wazannya sama. Warna-warna itu asfar kuning, safra juga kuning, cuma beda beda gender aja. Jadi tidak semua perbedaan gender, perbedaan apa namanya laki-laki perempuan dalam kata bahasa Arab itu tidak semuanya hanya oh ada taman butoh sama tidak ada taman butoh enggak. Tidak hanya itu. Ya, di antara bab lain daripada perempuan atau laki-laki itu adalah alif taknis. Ya, alif taknis. Kemudian asdiko ya teman-teman, asdiko. Kemudian ulama. Nah, kok ulama kok perempuan kan ulama kan enggak. Nah, jadi gini, eh secara secara kata ulama ini perempuan ya. Jadi secara kata dia perempuan. Kita tidak melihat maknanya. Secara makna aslinya ulama ya apa ini ulama ini kan jamak dari alim. Kalau alim berarti kan ya laki-laki. Ya gitu. Jadi ulama itu jamak dari alim. Jamak taksir dari alim yang mana alim ini laki-laki. Jadi ulama ya secara secara hakikatnya dia laki-laki, tapi secara lafat ya secara kata dia statusnya perempuan gitu ya. Nah, asdiko juga sama. Asdiko teman-teman ya gitu. Sahabat. Oke, ini juga sama dari apa? Dari kata sodik ya. Teman laki-laki, asdiko teman laki-laki banyak ya. Oke.
Semoga bisa dipahami. Kemudian eh, alasan yang ketiga yaitu isim alam, isim yang berupa nama. Isim alam ya kan kita kemarin udah bahas tuh ada isim ma'rifat, di antara isim ma'rifat itu ada isim alam ya, isim alam atau nama. Nah, isim alam dan jadi nggak cuma isim alam, huruf munsharif ya, isim alam dan ini memenuhi salah satu dari enam ini. Salah satu dari enam ini. Pertama, taknis selain alif. Ya, isim alam yang dia tuh cewek dan selain alif, selain karena alif ya, selain karena alif. Selain karena alif. Karena alif. Ya, misalnya apa? Fatimah. Ya. Fatimah ini perempuan karena apa? Perempuannya karena secara lafadz dia perempuan, ya, dan dia memang nama untuk perempuan, ya. Fatimah secara lafadz ada tak marbutohnya berarti perempuan, dan secara makna, ya, secara makna dia juga perempuan, ya. Nah, jadi muannas lafzi, muannas secara lafadz, secara katanya, bentuk katanya, dan muannas maknawi, secara maknanya memang itu nama untuk perempuan Fatimah. Nah, berbeda dengan Zainab ya. Zainab ini eh, dia secara lafaz ya nggak ada tamat butohnya, tetapi secara makna dia digunakan untuk namanya seorang perempuan ya, Zainab. Jadi masuk ke sini ya, taknis karena ya memang digunakan untuk perempuan Zainab, bukan karena tamat butoh. Kemudian Hamzah, nah, Hamzah ini sebaliknya. Hamzah ini ya Hamzah ya, Talhah ya, nah, nama-nama sahabat itu secara kata dia dihukumi perempuan karena ada tak marbutohnya, ya, secara kata dia perempuan ya. Nah, sehingga dia ini tadi tidak menerima tanwin ya, jadi nggak bisa hamzatun gitu, nggak bisa ya, hamzatun nggak bisa. Nah, tetapi memang hamzah ini secara maknawi, secara makna dia digunakan untuk nama laki-laki ya, begitu. Nah, jadi nggak ada hamzatun, nggak ada, atau zainabun gitu nggak ada, atau fatimatun gitu nggak, tidak menerima tanwin gitu. Tentu ini saya bicara secara keadaan umum ya. Kalau keadaan khusus yang jelimet itu urusan belakangan. Nah, kemudian yang kedua adalah namanya itu nama ajam, nama non Arab ya, nama yang bukan dari Arab. Ini nama-nama nabi kebanyakan di Al-Qur'an itu nama bukan Arab. Kecuali pada ada 4 nama nabi di Al-Qur'an yang disepakati nama Arab ya, yaitu Nabi Hud, Nabi Salih, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW, satu lagi saya lupa, ada 4 ya, wallahu alam. Sedangkan Nabi Nuh dan Lut uh, itu bukan Arab, tapi kenapa kok ada tanwinnya? Karena dia cuma 3 kata ya, karena dia hanya tiga kata, 3 huruf, maksudnya maaf, 3 huruf ya, Nuh sama Lut. Sedangkan yang lain ajam yang lebih dari 3 huruf, Idris, Ismail, Ishak, Yakub, ya, Ibrahim, ya, uh, Ilyas, Yunus, Shu'aib, ya, dan nama lain Sulaiman, Dawud, ya, itu semua tidak ada yang ada tanwinnya, ya, tidak ada yang ada tanwinnya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tarkib, merupakan gabungan kata. Tarkib itu mudahnya gabungan kata. Ya, jadi 2 kata digabungkan menjadi satu. Kalau di bahasa Indonesia misalnya kita punya apa? Matahari. Ya, matahari itu kan gabungan antara mata dengan hari. Ya, tapi jadi satu kata, jadi matahari. Nah, begitu juga misalnya, ini contohnya nama tempat yang sering, Hadramaut, ya, Hadramaut. Jadi Hadra, ya, Hadra sama maut, ya, 2 kata, tapi digabung menjadi satu menjadi nama tempat Hadramaut. Ya, nah ini tarkib, gitu. Maka dia isim ghairu munsharif, ya, isim ghairu munsharif. Ya, dan ma'di karib, ya, romahul muzi, dan lain sebagainya. Yang familiar ini saya sebutkan aja di sini, Hadramaut.
Kemudian yang keempat adalah dia ada alif dan nun tambahan. Nah, ini banyak nih, banyak kata-kata yang sering kita dengar yang termasuk dalam kategori ini. Ya, alif dan nun tambahan. Misalnya apa? Marwan, ya, nama salah satu nama sahabat Nabi. Marwan, ya. Kemudian Utsman, Ghatafan, ini salah satu kabilah. Ghatafan Yahudi kalau masuk Saudi, Ghatafan. Kemudian Affan, ya, nama ayahnya Sayyidina Utsman. Kemudian Sufyan, ya, nama salah satu ulama ya. Kemudian Imran, Imran nama apa namanya keluarganya Nabi Nabi Isa alaihissalam. Ya nama salah satu leluhurnya. Ya. Imran. Terus ada lagi misalnya Adnan, Adnan nama kakek salah satu kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Adnan juga sama. Kemudian mengikuti wazan fi'il. Ya, yang kelima adalah mengikuti wazan fi'il. Ya misalnya apa? Ahmad, Ahmad. Ya, salah satu nama Nabi Muhammad Ahmad. Ahmad itu mengikuti wazan fi'il. Wazan apa? Af'alu. Ya, af'alu. Bisa berarti kalau af'alu bisa berarti aku memuji. Ya, aku memuji. Atau Ahmad itu bisa orang yang paling banyak dipuji atau paling banyak memuji. Ya, Ahmad. Jadi terpuji, ya, yang paling terpuji. Ahmad. Nah, uh, karena dia di wazan fi'il kemudian dijadikan nama, maka dia tidak menerima tanwin. Kemudian yashkur. Yashkur ini nama Nabi Nuh. Salah satu nama Nabi Nuh yashkur ya. Jadi kata bersyukur kan. Syakara yashkuru ya. Nah, kemudian dijadikan nama jadi yashkur. Nah, maka dia tidak menerima tanwin. Kemudian Yazid. Yazid ini nama salah satu anaknya Muawiyah ya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Muawiyah ya. Yazid apa bertambah bertambah. Dari, dari wazan juga yaf'ilu ya, wazannya yaf'ilu. Ya, dari wazan fi'il. Makanya dia tidak menerima tanwin. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah karena ada adil. Ya, ada perubahan bentuk kata tapi maknanya sama. Ya. Nah, mudahnya adalah wazannya fu'al ya, fu'al. Ya, misalnya Umar ini yang paling sering kita dengar Umar ya, Umar. Ya, jadi sebenarnya aslinya apa? Aslinya Amir. Nah, Amir itu apa namanya? Pemegang perkara ya. Pemimpin, ya, pemimpin. Amir menjadi Umar ya. Kemudian Mudar ini salah satu nama eh, kakek buyutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Mudar. Kemudian alasan yang keempat dari isim yang tidak menerima tanwin itu adalah isim wasfiyah. Isim wasfiyah itu sifat, bukan sifat. Eh, ada tiga, yaitu isim wasfiyah dan dia mengandung alif dan nun tambahan. Ya, alif dan nun tambahan, yaitu apa? Rayyan, Rayyan, lezat, tawar, Rayyan. Kemudian syab'an, kenyang. Kemudian yaqzan, terjaga. Kemudian mengikuti wazan fi'il. Nah, misalnya apa? Akramu, nah, yang paling mulia, akram. Kemudian afdalu, yang paling apa utama. Ajmalu, yang paling apa namanya cakep, yang paling cantik. Atau bisa juga lebih, bisa juga berarti lebih. Ajmalu bisa berarti lebih cantik atau yang paling cantik. Ya, afdalu yang paling utama atau lebih utama. Ya, akramu yang paling mulia atau lebih mulia gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adil. Nah, ini kata-kata yang ada di Al-Quran. Masna, wasula, sawaruba, atau ukhor ya. Wa ukhor mutasyabihat. Ya. Jadi di Ali Imran itu. Ukhor. Ya. Masna, artinya dua-dua, sulas, tiga-tiga, rubah, empat-empat. Ya. Jadi misalnya dua-dua itu ja'a, telah datang orang itu masna-masna. Jadi masna, jadi orang datang dua-dua. Ya, misalnya gitu. Dua orang datang kayak gitu. Masna. Ukhor artinya yang lain ya, satu yang lain. Ya, misalnya dilakukan tuh wa ukhor mutasyabihat dan ayat yang lain itu mutasyabihat.
Oke. Nah, ini beberapa contoh tanda i'rab jar yang fathah. Ya. Nah, ini saya tidak bisa belum menemukan yang apa namanya selain tiga ini. Ya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Ya. Sebentar. Ini kurang tepat. Saya utamain. Oke. Nah, jadi wa auhayna dan telah kami wahyukan ila Ibrahim kepada Ibrahim. Nah, ila di sini kan berarti kan ada huruf jar. Ila ini huruf huruf jar. Harus Ibrahim ini apa? Jadinya dia i'rabnya jar. Dan karena Ibrahim ini adalah Ghairul Munsharif, Ghairul Munsharifnya karena apa? Karena dia merupakan nama sekaligus nama orang Ajam, orang Arab. Ya. Ibrahim maka dia fathah dan tidak ada tanwinnya. Wa Ismail dan Ismail. Tapi kalau misalnya kita ganti misalnya wa auhayna ila misalnya Nabi Muhammad, wa auhayna ila Muhammadan gitu. Ya sorry, bukan Muhammadan. Wa auhayna ila Muhammadin ya kasrah dan bertanwin. Wa auhayna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, misalnya gitu. Jadi dua perbedaan. Ya, perbedaannya satu pada harokatnya ya ini jadi fathah ya bukan kasroh, kemudian dia tidak ada tanwinnya gitu. Kemudian min maharib ya ini juga sama apa min mahariba ya ini termasuk sigot muntahal jumu ya jadi jamak taksir yang setelah alifnya ya alifnya ini enggak ditulis ya tapi di sini apa ada fathah panjang begini. Kemudian setelah alifnya itu ada apa? Tiga huruf yang di tengahnya itu sukun. Ya, maharib. Nah, ini kan ya sukun. Jadi ini masuk tadi, masuk kategori tadi. Ya, sigot muntahal jumu yang berupa jamak taksir dan setelah alifnya itu ada tiga huruf yang tengahnya sukun. Gitu. Kemudian contoh lagi, fahayu bi ahsanamin. Ya, maka berilah penghormatan dengan yang terbaik, baik-baik penghormatan. Nah, apa ahsan ahsan itu yang paling baik gitu ya ahsanu nah, karena di sini dikasih ada ba di depannya berarti kan ba ini huruf jar berarti ahsan menjadi isim yang majrur ya i'rabnya jar sehingga apa dia berharokat fathah di ahsana gitu dan tidak ada tanwinnya tidak ada tanwin karena dia ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena termasuk apa? Termasuk isim yang sifat ya wasfiyah ya dan apa dan wazannya wazan fi'il ya wazan fi'il gitu. Oke, kemudian nah ini ada pengecualian ya. Jadi bila isim ghairu munsharif itu dimasuki al atau menjadi mudhof maka tanda i'rab jarnya tetap kasroh ya, menjadi kasroh. Ya, jadi akhirnya kita tambah satu lagi. Tadi kan tanda yang i'rab jar itu yang kasrah ada tiga. Tadi yang disebutkan di awal. Ya, isim mufrad yang munsorif, isim jamak taksir yang munsorif, kemudian jamak mu'anats salim. Sekarang tambah satu lagi, yaitu isim ghairu munsorif yang kemasuki al, ya atau bisa kita tambah lagi kita pisah dan isim ghairu munsharif yang menjadi mudhof. Ya, karena pada umumnya mudhof itu tidak menerima al. Pada umumnya mudhof itu enggak ada alnya. Ya, jadi isim ghairu jadi kita ada lima nih. Ada lima isim ya yang tanda i'rab jarnya itu adalah kasroh. Apa? Isim mufrad munsharif, isim jamak taksir munsharif, jamak muannats salim, kemudian isim ghairu munsharif yang kemasukan al dan isim ghairu munsharif yang menjadi mudhof ya tuh ada lima jenis. Oke. Nah ini contohnya minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Nah
Konatir ini termasuk apa? Termasuk jamak sigot muntaha jumu'ah ya, jamak taksir. Yang apa? Ah, yang setelah alifnya itu ada 3 huruf yang tengahnya sukun ya, konatir. Ini kasroh. Ya. Kenapa? Karena dia alif lam, ada alif yang masukkan alif lam. Ya. Siapa yang menjarkan konatir? Yang membuat dia jar siapa? Ya ini mina. Ya, mina. Ya, sebenarnya bukan mina, tapi dia ngikut kepada banin. Banin ngikut kepada nisa. Nisa menjadi kasroh jar karena ada mina. Gitu. Ya nggak langsung sebenarnya. Konatir ngikut banin, banin ngikut nisa, nisa karena mina. Banin ini kenapa? Apa tandanya? Ya, ya, ya. Tanda jarnya adalah ya, ya. Jadi dia seperti seperti jamak muzakkar salim. Banin anak-anak ya, seperti jamak muzakkar salim. Contoh lagi, ini yang mudhof mudhof ilaih ya. Fi ahsani taqwim. Ya. Fi ya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Fi ahsani itu dalam ahsani sebaik-baik takwim, bentuk ya. Baik-baik bentuk atau keadaan takwim. Nah, jadi di sini ahsani dia sebagai mudhof mudhof. Makanya dia apa namanya? Tetap kasroh ya irobnya. Kenapa kok dia jar? Ya, karena dia kemasukan apa? Huruf jar di depannya fi. Ya, fi ahsani takwim. Gitu kan. Nah, kemudian contoh lain nih kalau alif lam misalnya wa antum akifu nafil masajid. Sajid tadi termasuk tadi apa? Yang sigot muntahal jumu ya. Dan lagi tafassahu fil majalisi. Nah, itu juga majalisi. Nah, itu juga sigot muntahal jumu ya, majalisi. Jadi dia apa namanya? Kemasukan al sehingga tetap kasroh. Contoh lagi bi ahsaniha ya, bi ahsaniha. Nah, ahsan ini dia menjadi apa? Mudhof. Mudhof dari siapa? Mudhof ilahnya siapa? Ha. Ya, domir ha, domir muttasil ha, dia perempuan. Ya. Bi ahsaniha dengan yang sebaik-baiknya, sebaik-baik dia, sebaik-baik dia perempuan ya. Tergantung konteks ini ayat potongan ayat. Bi ahsaniha gitu. Ya, sehingga dia kasroh nih, ahsani ya. Oke, semoga jelas. Nah, kemudian tanda i'rab jazm. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas. Ini mengulang kembali. Ya. Walil jazmi alamatan. Dan untuk jazm itu ada 2 tanda. Pertama as-sukunu, sukun, wal hazfu dan menghapus huruf hadzf. Ya. Fa amma sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan. Maka dia memakan tanda lil jazmi untuk jazm fil fi'lil mudhari untuk fi'il mudhari as-sahihil akhir. Yang huruf akhirnya sahih. Sahih artinya bukan huruf ilat. Ya, bukan alif, bukan ya, bukan waw. Nah, ini contohnya, ini banyak dilakukan. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakun, jadi kana yakunum, jadi yakun. Lam yakun, lahu kufuan. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Atau contoh lain. Rabbana la taj'alna. Sukun kan. Taj'alna. Rabbana la taj'alna. La, ini la apa? La, nah. Nahi, la yang berarti larangan. La taj'alna. Janganlah engkau jadikan kami. Ya. Ma'al qaumiz zalimin. Ya bersama dengan orang-orang yang zalim. La taj'al. Janganlah kau jadikan ma'allahi. Ya bersama Allah. Ilahan akhar. Tuhan yang lain. Jangan kau bikin Tuhan lain. Ya selain Allah. Gitu. Kemudian yang kedua ya hazf ya menghapus. Wa amal hasbu adapun hazf ya menghapus fayakunu alamatan maka dia menjadi tanda lil jazmi untuk jazm fil fi'il mudhari dalam fi'il mudhari uh, al mu'tal lil akhir yang huruf akhirnya itu ilat ya huruf akhirnya adalah huruf ilat yaitu apa alif ya atau wawu wa fil af'alil khamsati dan pada af'alul khamsah fi'il yang 5 yang apa main bahas yang ani ina una ya kan ani ina una ya atau ina ani una yang belakangnya itu ya allati raf'uha yang rafa'nya itu bisa batinun dengan
dengan menetapkan adanya nun. Ya. Jadi ini sama, hazf di sini hazf nun ya, sama dengan tandanya nasab. Ya, jadi kalau pada af'alul khamsah dia hazf hazf nun, menghapus huruf nun. Ya. Sama seperti kalau nasab. Nasab itu juga pada af'alul khamsah dia hazf hazf nun. Ya. Sedangkan kalau di sini ya kalau pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir maka dia hazf huruf ilah ya. Huruf ilahnya dihapus. Itu. Contohnya, walam yakhsha illallah, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah. Khasya yakhsha aslinya itu ada ada alifnya. Yakhsha. Ya, yakhsha. Nah, aslinya yakhsha ada alifnya. Nah, ini termasuk huruf ilat. Kemudian kemasukin lam, salah satu yang menjazmkan, maka alifnya dibuang jadi lam yakhsha. Atau ini yad'u, ini aslinya apa? Aslinya da'a yad'u, ada wawunya. Yad'u. Nah, aslinya yad'u. Kemudian dihapus huruf wawunya jadi yad'u. Ini yahdi, ini ada yaknya aslinya hada yahdi. Tatuba ini aslinya apa? Ini af'al khamsah ini. Aslinya tatubani. Tatubani aslinya. Tatuban. Oke, aslinya ada ini. Terus kemudian nunnya dihapus. Nah, ini kemudian tasbiru, aslinya tasbiruna. Ya, aslinya tasbiruna. Tataku, aslinya tatakuna. Takhofi, aslinya takhofina. Ya, ini berarti kamu perempuan. Takhofina, kamu perempuan takut. Atau tahzanina, kamu perempuan sedih. Ya. Lagi takuluna. Kemudian tahinuna. Tahzanuna. Ya, ini semua menghapus tuh. Ya. Nah, ini kemudian apa namanya? Alasan kenapa kok dia jazm, nah ini setelah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena tidak semua man, ini kan karena man. Tidak semua man itu bermakna atau menjazmkan fiil ya. Hanya man yang memiliki mengandung makna man syartiyah namanya. Man yang bermakna barang siapa. Atau secara syarat ya. Misalnya gini, siapa saja yang begini maka begitu. Nah, siapa dalam hal ini man yang berarti siapa saja dalam dalam konteks kalimat itu, siapa saja yang begini maka begitu, itu namanya man syartiyah. Maka man di sini akan menjazmkan fiilnya. Wa may yad'u ma'allah, ya misalnya begitu. Atau may yahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah gitu. Begitu juga dengan in. Di sini in yang yang menjazmkan itu in yang bermakna jika. In tatuba ilallah, in tatuba, jika kalian berdua bertaubat ilallah kepada Allah. Nah, atau misalnya wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Wala takhafi, ini lanahi ya, udah pernah kita bahas ya. Yang berarti larangan. Wala takhafi, dan janganlah kamu bertakut, wala tahzani, dan janganlah kamu sedih. La taqulu, janganlah kamu berbicara mengatakan ra'ina wa qulu, tapi katakan unzun. Wa qulu ini kalau qulu ini bukan jazm, dia mabni. Isim apa? Fi'il fi'il amr. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa hina, rasa rendah, rasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Ya, jelas ya? Oke, nanti banyak dilakukan, banyak contoh-contohnya. Ini bisa dilatihkan, bisa dilatihan ya, bisa dibuat latihan. Allahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, baik. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca apa namanya? Selawat asy-syafi'iyah ya. Wallahu taala a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bismillah, kita baca.
Allahumma salli afdalla salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.